Gue nggak nyangka sekarang udah bisa kerja di daerah perkantoran Jakarta sebagai graphic designer tanpa perlu kuliah. 4 tahun yang lalu, gue yang sering nangis mikirin masa depan, ngelihat teman-teman yang pada pergi ke kota, kuliah dan kerja, dan gue yang masih gini-gini aja, masih tetap bantu orang tua kerja di sawah. Hai, gue Roger, asal gue dari NTT. Orang tua gue petani. Setelah lulus SMA, orang tua nggak punya dana buat ngebiayain gue kuliah, ditambah lagi waktu itu COVID. Jadi akhirnya gue ngebantu orang tua selama 2 tahun sebagai petani. Selama 2 tahun itu gue ngerasa sedih, stres, dan stuck karena cuma bisa bantu orang tua kerja sawah. Kadang juga sering lihat di Facebook, ngelihat teman-teman yang sudah pada kuliah, pada keren dan bersih-bersih, bikin gue ngerasa minder, kok kerjaan gue kotor banget ya di sawah. Selama kerja sawah itu, kadang kalau mau tidur itu kaki masih berlumuran lumpur karena capek, kadang nggak mandi. Di situ gue sering nangis, mikir nih masa depan gue bakal jadi apa, kok nggak ada perubahan. Setelah udah nggak tahan, udah nggak kuat, akhirnya gue kontak abang minta bantuan buat bisa datang ke Jakarta. Tujuan awal gue ke Jakarta itu mau kerja terus mau kuliah. Waktu itu karena belum masa panen, jadi gue ke Jakarta itu tanpa modal sepeser pun dari orang tua, hanya pakaian yang menempel di badan, itu pun juga bukan pakaian milik sendiri. Waktu di Jakarta, gue tinggal bareng sama abang, kadang makan seadanya biar nggak ngerepotin dia juga. Kadang kalau sambil makan, abang tuh suka ngasih pencerahan ke gue, buat kalau misalnya kerja itu fokus biar bisa lanjut kuliah nanti. Jadi gue ngikutin apa kata abang. Nah, karena gue orangnya suka ngegambar, jadi akhirnya gue iseng-iseng tuh cek kampus di Jakarta yang jurusan DKV. Nah, pas gue lihat harganya, buset, gue gak lebay sih, tapi hampir pingsan pas lihat harganya, mahal banget. Harganya itu 40 juta. Buset, itu kalau di kampung udah bisa beli apa ya? Akhirnya gue mutusin buat kerja dulu di Jakarta. Kerja apapun itu gue tetap kerja, asal gue gak balik lagi ke kampung. Setelah sebulan nyari kerja, akhirnya gue dapat kerja jadi OB di Purwadika. Mungkin banyak orang yang mandang OB itu pekerjaan yang rendah, tapi buat gue nggak peduli, intinya gue kerja, gue bisa bantu abang gue ngeringanin biaya kita hidup di Jakarta. Kalau dibandingin sama gue waktu masih di kampung dulu, gue ngerasa gaji yang gue terima sebagai OB di Jakarta ini udah besar banget. Tapi setelah gue hitung-hitung, biaya hidup di Jakarta itu mahal banget, belum makan minum, transportasi, pakaian, kadang bantu juga abang buat ngeringanin biaya tinggal di Jakarta, suka transfer juga ke orang tua. Jadi ya ujung-ujungnya habis juga gaji gue, nggak bisa nabung juga buat kuliah. 1,5 tahun gue kerja sebagai OB, akhirnya gue sadar kerja gue sekarang ini nggak cukup buat bisa bangun masa depan gue. Cuma gajian habis, tapi di situ gue tetap kerja, gue jalanin karena emang nggak ada uang buat bisa nambah skill, buat dapat kerja yang lebih proper. Waktu itu gue sempat dapat pesan dari salah satu BO di Purwadika yang nawarin gue buat ngikutin job konektor Purwadika karena mungkin melihat adanya potensi dalam diri gue. Job konektor yang ditawarin ke gue itu visual design, dan waktu itu gue tuh sempat ditanya sama beliau, suka desain atau enggak? Gue jawabnya iya suka. Dan karena visual design itu baru dibuka batch pertama, jadi gue tuh dikasih kesempatan buat belajar di Purwadika tanpa perlu membayar. Setelah gue dapat tawaran itu, gue sempat cerita ke teman-teman di Purwadika, di tempat kerja gue, dan mereka itu pada terharu, pada nangis pas tahu gue bakal masuk untuk belajar di Purwadika. Di situ akhirnya gue mikir gue nggak boleh ngecewain mereka karena mereka udah mau support gue. Gue tahu ini nggak bakal mudah karena dengan background gue yang dari kampung. Jadi sebulan sebelum gue mau belajar di Purwadika, gue sempetin buat ngeliat tutorial di YouTube biar seenggaknya pas belajar tuh udah tahu dikit lah. Waktu gue belajar visual design di Purwadika, itu gue sekelas bareng sama teman-teman yang udah punya banyak experience, yang lulusan dari kampus-kampus dan sekolah-sekolah bagus. Jadi di situ gue sempat ngerasa tertinggal karena banyak banget istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang gak gue pahami. Jadi setiap malam gue tuh sering begadang buat belajar dan ngerjain project. Capek banget sih, tapi pas gue kepikiran dengan hal itu, di situ gue mikir tentang teman-teman gue yang di Purwadika yang udah support gue, dan di situ jadi motivasi buat gue untuk tetap semangat.
Sekarang gue udah lulus dari Prodika dan saat ini intern sebagai graphic designer di MSIG Live. Karena masih intern, gaji gue nggak sebesar itu, tapi lumayan lah, udah bisa nabung. Gue udah lebih pede buat nyari kerja sekarang karena udah paham soal CV, portofolio, LinkedIn. Nggak kayak dulu waktu datang ke Jakarta awal, mau nulis surat lamaran di HP saja masih salin dari internet. Pokoknya sekarang gue bangga banget sama diri gue sendiri dibandingin Roger yang dulu, karena sekarang gue udah bisa explore hal-hal yang positif untuk bisa bantu gue berkarir. Mimpi gue ke depannya, gue pengen banget gue punya branding yang bisa ngangkat nama baik keluarga gue. Halo, gue Roger, alumni Job Coordinator Visual Design Prodika Jakarta, dan sekarang gue bekerja sebagai intern graphic designer di MSIG Live, and this is my alumni story. Ingin menjadi digital talent seperti alumni Purwadika? Kamu bisa cek website berikut ini atau chat tim admission kami melalui WhatsApp. See you on another video.